Bagi penggemar Black Clover, akhirnya manga Black Clover chapter 369 telah rilis juga. Meskipun harus menunggu kurang lebih 3 bulan lamanya. Pada chapter 369 kali ini akan banyak keseruan yang terjadi. Dan akhirnya kita kembali dapat melihat duet Asta dan Yuno untuk mengalahkan klon Lucius. Bukan hanya mereka berdua, kita juga akan disuguhkan duet dari Magna dan Luck yang begitu epik dengan menggunakan atribut anti sihir. Tertulis pada panel awal, kedua sahabat itu akhirnya bersatu, mengalahkan Lucius dan menjadi pahlawan. Chapter dimulai di mana kita diperlihatkan Asta dan Yuno yang sudah berhadapan dengan dua klon Lucius. Terlihat jelas senyum di wajah mereka berdua. Kemudian mereka berkata bahwa kita akan mengalahkan Lucius dan menjadi kaisar sihir. Dengan senyum penuh percaya diri, mereka masing-masing langsung menyerang klon Lucius tersebut. Kemudian mereka berkata, ini pertarungan 2 lawan 2. Kemudian sembari menahan serangan Asta dan Yuno, Lucius berkata, tidak, ini 4 lawan 2. Di mana Lucius yang awalnya hanya 2, kini bertambah menjadi 4. Namun mengetahui hal tersebut, Asta dan Yuno bukannya terkejut. Mereka justru semakin percaya diri. Di mana mereka masih menunjukkan senyum percaya diri. Lantas Lucius kembali mengatakan bahwa meskipun kalian kembali, kami masih memiliki banyak angel dan masih ada 11 klon Lucius yang lain. Jadi keunggulan kami tidak berubah sama sekali. Dan kita pun diperlihatkan keadaan kerajaan Black Clover yang luluh lantah akibat invasi dari Lucius. Mendengar apa yang dikatakan Lucius, Asta hanya tersenyum. Kemudian mengatakan, lantas bagaimana kalau seperti ini? Dan kita pun diperlihatkan semua anggota Banteng Hitam yang telah memasuki arena pertempuran, di mana ada Magna, Luck, Vanessa, Nero, Gordon, Hendry, Finral, Charmy, Grey, Gauss, dan Zora. Rupanya Grey dan Gauss telah berhasil diselamatkan. Padahal pada chapter sebelumnya, luka mereka terlihat begitu parah. Tapi untunglah mereka sudah terlihat baik-baik saja. Sedangkan Noel dia berada di lokasi berbeda dan sedang berhadapan dengan ibunya yaitu Asier Silva. Sedangkan Yami, Nat, dan Ichika mereka sedang melawan Morgan. Di panel selanjutnya, kita diperlihatkan sebuah flashback saat pasukan Banteng Hitam masih berada di hutan penyihir. Setelah mereka berhasil mengalahkan Damnatio. Tapi pada chapter ini kita belum diperlihatkan kembali Damnatio. Seharusnya dia baik-baik saja, karena pada chapter sebelumnya tebasan Asta hanya menghilangkan bentuk paladinnya, bukan bertujuan untuk membunuh Damnatio. Semoga dengan dikalahkannya Damnatio, dia menjadi lebih tahu diri dan menghilangkan pandangan negatifnya terhadap pasukan Banteng Hitam. Amin. Pada saat mereka masih berada di hutan penyihir, Magna yang berada di mode anti sihirnya kemudian menanyakan kepada Asta, siapa orang yang bersamanya? Melihat orang yang bersama Asta, Magna berkata dalam hati, sikapnya seperti orang hebat saja. Melihat ekspresi wajah Ichika, Magna kemudian bertanya pada Asta, apakah dia baik-baik saja? Kemudian Asta memperkenalkannya bahwa dia adalah adiknya Yami. Namanya adalah Ichika. Dia orang yang melatihku pada saat aku berada di Hinokuni. Secara tidak sadar, Magna menjawab, oh, adik perempuan Yami-san. Karena otak Magna dan Finral agak sedikit lemot, mereka baru menyadarinya dan kemudian berteriak, apa? Adiknya Yami? Dan seperti biasa, mereka pun dibuat heboh setelah mengetahui hal itu. Seperti Finral yang berkata, tunggu dulu Asta-kun, tidak mungkin jika adiknya Yami secantik ini. Dan Luck yang meminta Ichika untuk duel di lain waktu. Sementara Magna dengan wajah bodohnya, dia meminta maaf atas sikapnya barusan. Sedangkan Gordon mengatakan jika Mary lebih cantik darinya. Kemudian Charmy tidak lupa mengucapkan selamat datang pada Ichika.
dan memintanya untuk mencicipi kue yang dibuatnya. Dan terakhir adalah Nudge. Dengan senyum tipisnya, dia mengatakan jika sepertinya ada orang yang menarik. Ichika tidak terlalu peduli dengan kebodohan dari pasukan Banteng Hitam. Ichika hanya berpesan bahwa kalian sudah mendapatkan anti sihir yang dibagikan Asta barusan. Dengan penggabungan anti sihir kalian dan Asta, itu akan memungkinkan kalian untuk menggunakan anti sihir. Mendengar apa yang diucapkan Ichika, Libe kemudian bertanya pada Asta, "Jadi menurutmu teknik ini?" Dengan semangat, Asta menjawab, "Akan menjadi teknik pendamping yang ajaib." Mendengar apa yang Asta katakan, anggota pasukan Banteng Hitam yang lain menunjukkan ekspresi wajah yang terkejut. Di momen ini, Gray dan Gauss rupanya telah dipulihkan, dan serempak mereka pun berkata, "Itu tidak cocok." Padahal menurut Asta, itu terlihat keren. Scene kemudian berpindah kembali ke Kerajaan Clover, di mana timeline waktunya kembali ke masa sekarang. Di panel ini kita diperlihatkan Luck dengan atribut anti sihirnya. Kemudian dengan menggunakan lingkaran sihir yang ia pelajari dari Kerajaan Heart, Luck maju dengan kecepatan tinggi, lalu menggunakan teknik yang bernama Ultimate Black Thunder Spell, di mana wujud Luck saat ini, kedua tangan dan kaki Luck menjadi diselimuti atribut sihir, dan ada 4 bola hitam yang melayang di belakang Luck. Bukankah itu mirip Godudama Naruto ya? Di momen ini, Luck teringat kata-kata Ichika sebelumnya, bahwa mereka harus berhati-hati menggunakan anti sihir, karena anti sihir sangatlah terbatas. Dan jika mereka menggunakan mantra sihir, itu akan memakan anti sihir. Itu tergantung dari seberapa banyak kalian menggabungkan anti sihir. Tetapi sepertinya itu cukup untuk melakukan 1 atau 2 serangan yang mematikan. Kemudian Luck berkata dalam hati, "Itu tidak masalah." Dan dia pun berhasil mendaratkan tendangannya kepada malaikat tak berkaki. Efek dari serangan Luck tersebut seperti memotong tubuh malaikat tak berkaki dengan dilapisi anti sihir. Kemudian Luck melanjutkan ucapannya, "Jika kita mengalahkan mereka sebelum menggunakan itu, semuanya akan baik-baik saja." Dan satu persatu malaikat tak berkaki berhasil dikalahkan oleh Luck. Di sisi lain, klan Lucius yang sedang mengamati pertempuran Luck melihat Luck dapat mengalahkan malaikat tak berkaki. Dia menjadi bertanya-tanya, Angel sudah bergerak dengan cepat. Apakah dia memiliki anti sihir? Di momen itu, karena terlalu fokus mengamati pertarungan Luck, klan Lucius tersebut tidak menyadari jika Magna sudah berada di belakangnya dan menyerang menggunakan bola apinya. Namun bola api yang dilemparkan oleh Magna hanya melewati Lucius saja. Sepertinya Magna memang sengaja melakukan hal tersebut. Di momen itu Magna juga berkata, "Kau sedikit lengah. Anti sihir adalah untuk melacak keberadaan sihir yang besar." Dan rupanya Magna memang sengaja melakukannya, karena Lucius harus kembali dikejutkan dengan serangan tersebut. Karena serangan bola api itu berputar dan dapat melacak sihir Lucius. Di saat Lucius ingin menghentikan bola api Magna dengan tangannya, tapi bola api tersebut seperti menghindari tangan Lucius dan justru mengarah ke dada Lucius. Tapi Lucius menggunakan malaikat tak berkaki sebagai tameng, sehingga dia pun baik-baik saja. Kemudian Magna langsung mengeluarkan sihir yang bernama Reverse Fire Magic Soul Chain Take Death Match, di mana sihir rantai tersebut merupakan sihir yang dapat menyerap mana seseorang. Kemudian rantai tersebut terlihat sudah terhubung ke Lucius, malaikat tak berkaki, dan juga Luck. Kemudian Magna mengatakan, "Maaf tentang temanmu." Kemudian Magna dan Luck langsung menyerang dan mengalahkan malaikat tak berkaki yang ada di hadapan mereka. Lalu Magna kembali mengatakan, "Dan sekarang temanmu yang menghilang." Dan di panel selanjutnya, Lucius mengatakan, "Manaku yang sangat besar terbagi menjadi 3. Rupanya Magna berencana melemahkan Lucius dengan menyerap mana Lucius dan membaginya bersama Luck. Kemudian mereka bersiap untuk menyerang Lucius.
Di momen itu Magna berkata, "Yang harus kulakukan cuma mengalahkanmu saja." Lalu Magna pun melompat untuk menyerang Lucius. Namun ada satu klon Lucius lainnya yang mencoba untuk menghadang Magna. Namun dari belakang Lux dengan kecepatan tinggi langsung menghantam klon Lucius tersebut. Sedangkan Magna terus maju untuk menyerang Lucius dengan menggunakan bola api hitamnya. Dan serangan Magna tersebut sukses mengenai Lucius. Setelah mendapatkan serangan tersebut, Lucius dengan wajah terkejutnya berkata di dalam hati, "Anti sihir ini sangat mengganggu. Sihir penyembuhanku tidak bekerja." Kemudian dengan cepat Lucius menghampiri Magna dan Lux yang masih melayang di udara. Lucius menghantam mereka berdua. Di momen itu Lucius kembali melanjutkan perkataannya bahwa mereka mencoba untuk menghilangkan mana, tapi anti sihir juga ikut menghilang. Lucius terus menghantam Magna dan Lux dengan serangan beruntun. Di momen itu juga Lucius berpikir, jika dia bisa bertahan sedikit lebih lama lagi, maka dia bisa mengakhirinya. Dan akhirnya Magna dan Lux terlempar akibat pukulan Lucius tersebut. Namun mereka berusaha menjaga jarak dengan Lucius. Dengan cepat mereka kembali bergerak untuk menyerang Lucius. Di momen itu Magna dan Lux berkata, "Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika menyerang dengan setengah-setengah, kerahkan semuanya." Dan inilah momen epiknya. Magna dan Lux mengerahkan segalanya dengan menggabungkan kekuatan mereka berdua. Di momen itu melihat Magna dan Lux yang sudah ada di hadapannya. Hal itu membuat Lucius sedikit terkejut. Dan serangan gabungan yang bernama Black Thunder Fire Demolishing Explosive Cannon berhasil menghancurkan tubuh Lucius. Di sisi lain, Asta yang sedang berhadapan dengan dua klon Lucius kemudian mengatakan, "Jadi mari kita lihat siapa yang unggul dalam permainan ini." Dan di panel terakhir, terlihat Magna dan Lux saling mengepalkan tangannya dengan kepuasan di wajah mereka. Tertulis pada panel akhir, Lux dan Magna menang. Permulaan dari serangan Black Bull baru saja dimulai. Wow, tidak diragukan lagi. Ketika duet Magna dan Lux dalam pertarungan, mereka tidak akan segan untuk mengerahkan semuanya yang mereka miliki. Sungguh chapter yang luar biasa. Oke, mungkin segitu aja review Black Clover chapter 369. Sampai ketemu 3 bulan lagi. Dah.